Halo, perkenalkan nama saya Laura Aprilina Niboru Sinaga. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 3E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan kepada saya menurut nomor absen saya, yaitu nomor 31. Beginilah videonya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian secara bentuk kata tentang pemasaran dan komunikasi pemasaran serta etika komunikasi pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Sedangkan komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Dan etika komunikasi pemasaran merupakan proses komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan yang diharapkan dapat berjalan secara interaktif sehingga nantinya dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan oleh masing-masing pihak berdasarkan etika pemikiran yang rasional. Soal yang kedua yaitu bagaimana kedudukan produksi dalam sebuah aktivitas pemasaran yang sedang berkembang. Jelaskan. Kedudukan produksi dalam sebuah aktivitas pemasaran adalah bahwa produksi mempengaruhi bagaimana pemasaran dalam suatu perusahaan tersebut. Ketika perusahaan tersebut melakukan pemasaran, otomatis kedudukan produksinya harus ditingkatkan atau dikembangkan lagi. Ketika sebuah perusahaan melakukan aktivitas pemasaran, maka barang yang diproduksi itulah yang akan dipasarkan. Maka dari itu, kedudukan produksi sangat penting ketika terjadinya sebuah aktivitas pemasaran yang sedang berkembang. Soal yang ketiga, sebutkan tugas struktur organisasi dari ketua atau atasan sampai karyawan bawah atau pekerja dalam dunia pemasaran hari ini dan jelaskan. Dari yang pertama atau yang paling atasan adalah pertama yaitu direksi. Direksi adalah orang yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus perusahaan, khususnya perseroan terbatas adalah direksi. Jabatan ini berupa jajaran individu yang memiliki peran penting dalam struktur organisasi. Yang kedua ada manajer. Manajer perusahaan adalah orang yang berperan untuk mengintegrasikan potensi dan karakteristik para karyawan demi tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga ada departemen atau divisi. Dalam sebuah struktur organisasi terdapat beberapa departemen atau divisi yang tentunya sesuai dengan jenis dan kebutuhan perusahaan. Bagian ini umumnya dipimpin oleh kepala departemen atau kepala divisi. Lalu ada administrasi dan gudang. Bagian administrasi dan gudang umumnya terbagi menjadi beberapa bagian seperti accounting, CMT, dan kasir. Lalu ada manajer pemasaran. Meskipun terdengar sederhana, tapi manajer pemasaran mempunyai tanggung jawab yang penting dalam menentukan sukses atau gagalnya suatu bisnis melalui strategi pemasaran yang mereka lakukan. Dan yang paling terakhir ada karyawan. Karyawan itu adalah yang pastinya akan bekerja dalam suatu perusahaan. Soal yang keempat, bagaimana sebuah perusahaan bila dilaksanakan tanpa adanya manajemen? Jelaskan. Jadi, jika tidak ada manajemen dalam perusahaan, pastinya yang pertama, tidak maksimalnya sumber daya dalam organisasi. Jika tidak ada manajemen, maka sumber daya itu tidak akan ada teratur. Dan jika tidak maksimal sumber daya dalam organisasi karena tidak adanya manajemen dalam suatu organisasi tersebut. Lalu fokus tujuan tidak jelas, karena setiap hal yang dilakukan pastinya memiliki tujuan. Namun jika tidak adanya manajemen, maka tujuan tersebut tidak akan terfokus dan tidak akan jelas apa yang ingin dicapai. Jadi itulah yang akan terjadi jika tidak ada manajemen dalam suatu pemasaran.
lalu memiliki daya saing yang kurang kuat. Karena ketika manajemen tidak ada, maka tidak akan ada yang mengatur atau membuat strategi untuk bersaing dengan organisasi atau perusahaan lain. Jadi akan terjadi daya saing yang kurang kuat jika tidak ada manajemen dalam suatu pemasaran. Lalu tidak bisa meminimalisir resiko, karena manajemen dalam suatu pemasaran dilakukan untuk meminimalisir sebuah resiko yang terjadi. Jika manajemen itu tidak ada, maka risiko yang terjadi bisa lebih besar. Lalu keuntungan bisnis tidak diolah dengan optimal, karena pastinya setiap hal membutuhkan manajemen di mana manajemen tersebut akan mengatur segala yang akan ada. Dan jika tidak ada manajemen, maka tidak akan ada yang mengelola bisnis, dan yang terjadi, keuntungan bisnisnya tidak dapat diolah dengan baik pastinya. Dan soal yang kelima, manajemen perusahaan dalam komunikasi pemasaran, hal-hal apa saja yang menjadi perhatian? Jelaskan secara detail. Yang menjadi perhatian manajemen pemasaran atau marketing management ialah di mana lebih memperhatikan bagaimana memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan. Selain itu, manajemen perusahaan dalam komunikasi pemasaran juga memperhatikan hal-hal untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan tersebut. Karena manajemen perusahaan yang akan mengatur dan menyusun strategi perusahaan dan juga mencari investor untuk dana dari suatu perusahaan. Karena manajemen perusahaan juga akan mengatur dan memperhatikan mengenai produksi dari suatu perusahaan dan bagaimana cara kerja perusahaan tersebut. Dan soal yang terakhir atau soal yang keenam yaitu buatlah soal mengenai komunikasi pemasaran yang bisa saya buat. Soalnya adalah bagaimana fungsi iklan dalam komunikasi pemasaran. Fungsi iklan dalam komunikasi pemasaran adalah memberikan informasi agar konsumen mengetahui produk dan merek yang diiklankan, dan memberikan citra merek yang positif, dan juga mampu membujuk calon konsumen untuk mau mencoba dan membeli produk yang diiklankan, mengingatkan konsumen tentang perusahaan yang diiklankan juga. Itu adalah fungsi iklan dalam komunikasi pemasaran. Sekian tugas dari video UAS saya. Begitu juga saya akan melampirkan lembar jawaban saya di dalam video ini. Ini dia lembar jawabannya. Sekian dari saya, terima kasih.